Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afi Mamesa, NIM 102-19084. Di video kali ini saya akan mencoba menunjukkan demo simulasi menggunakan Proteus dan Kel Microvision mengenai timer dan interupsi. Terdapat 3 kasus di sini. Yang pertama itu kita akan membuat suatu program menggunakan fungsi timer, di mana nanti programnya itu adalah program auto counting. Akan kita tampilkan nilai 0 sampai 255 di 7 segmen 4 digit. Untuk kasus kedua, kita akan mempunyai input berupa keypad, kemudian akan kita hubungkan dengan pin interrupt 0 pada AT89C52, dan kemudian akan kita tampilkan output di 7 segmen 4 digit. Nah, kita akan melanjutkan dari project video sebelumnya, yaitu kasus untuk kalkulator sederhana penjumlahan ya. Kemudian untuk kasus ketiga, itu kita akan mempunyai input berupa suatu sensor yang kita hubungkan dengan multiplexer dan ADC. Nanti ADC ini kita akan hubungkan dengan pin interrupt 1 dan outputnya juga sama, 7 segmen 4 digit. Kita akan menampilkan tegangan input dikalikan dengan 100. Kita masuk ke kasus pertama. Kita akan menggunakan fungsi timer ya, dan kita akan buat suatu program auto counting berupa tampilannya itu angka 0 sampai 255 dan ditampilkan di 7 segmen 4 digit. Pertama-tama kita buat suatu variabel out unsigned char out bernilai 0 secara default. Kemudian ada array of unsigned char yang bernama digit panjangnya 4. Dan ini inisialisasi dari fungsi-fungsi yang digunakan. Kemudian pada fungsi main, pertama-tama timer mode itu diubah nilainya menjadi 0x01. Ini untuk mengatur timer 0 pada mode 1. Kemudian timer condition itu diatur di 0x10. Yaitu ini sama saja dengan mengatur TR 0 itu sama dengan 1, menandakan untuk start timer 0. Lalu ada juga interrupt enable, kita atur nilainya sebagai 0x82, itu untuk mengatur interrupt dari timer 0 itu di enable. Kemudian kita masuk ke while true. Di sini kita akan menunggu interupsi yang ada nanti. Nah, yang penting di sini. Pada fungsi void show, ini merupakan interrupt 1. Interrupt 1 itu menandakan bahwa dia akan menginterupsi dari timer 0. Mulanya ada suatu variabel misalnya char n, kemudian kita akan mendapatkan nilai angka-angka dari setiap digit suatu angka yang disimpan dengan fungsi getIsDigit. Nanti suatu angka berupa unsigned integer 6 akan kita simpan setiap angka-angka dari digitnya itu di suatu unsigned char bernama array. Nah, kemudian kita lakukan perulangan untuk menampilkan angka-angka tersebut dari setiap digit yang disimpan di array tadi, di array digit. Nah, ini akan kita tampilkan di 7 segmen menggunakan program ini. Lalu out itu adalah angka yang akan ditampilkan. Itu kita lakukan penjumlahan setelah semuanya ditampilkan. Dan kita beri jeda 10 milisecond. Pada bagian fungsi jeda di sini diatur memiliki parameter unsigned integer J ya. J itu seberapa banyak perulangan di fungsi jeda ini akan diulangi. Pada mulanya kita atur perulangan dengan TH0 itu mengatur high bit dari timer menjadi FC. Kemudian untuk yang low bit sebagai 4D. Sehingga di sini kita akan mendapatkan timer 16 bit mode 1 ya. Mode 1 itu 16 bit. Dia akan mencapai 4D
FC 4D. Nah, ini akan menghitung dari FC 4D sampai dengan FFFF. Nah, dengan perulangan ini kita bisa mendapatkan waktu kurang lebih 1 milisecond. Dan kita ulangi sebanyak integer J. Sehingga tadi pada fungsi show di sini kita peroleh jeda dengan parameter 10. Ini akan menghasilkan jeda waktu sebanyak 10 dikalikan 1 milisecond. Kemudian kalau kita cek di Proteus, maka kita akan mendapatkan sebuah program auto counter ya, auto counting. Mulai dari 1, kemudian dia akan ke 255 sampai penuh. Setelah mencapai 255, dia akan kembali lagi ke 0. Di sini kita gunakan microcontroller yang sama seperti biasa ya, AT89C52. Kemudian untuk 7 segment, di sini kita gunakan command anoda 4 digit yang kita hubungkan dengan 74LS247. Dan untuk mengatur nyala digit dari setiap 7 segmen di sini, kita gunakan gerbang logika NOT di sini. Nah, tampak ya di sini kalau setelah mencapai 255 dia akan kembali ke 0 lagi dan akan counting kembali. Oke, untuk kasus A ini berjalan dengan baik. Untuk kasus B, kita akan masuk ke kasus yang sebelumnya ini, pengembangan kalkulator sederhana. Hanya saja kita gunakan interrupt untuk membaca masukan dari keypad. Nah, ini mulanya inisialisasi variabel yang digunakan, kemudian ada inisialisasi dari fungsi-fungsi yang digunakan, lalu pada fungsi main, kita atur timer mode ke 0x01, yaitu untuk mengatur timer 0 di mode 1. Kemudian timer condition kita atur 0x10, sehingga TR0 itu akan diubah nilainya menjadi 1 yang berfungsi untuk start timer 0. Lalu untuk interrupt enable itu kita atur nilainya 0x83. Ini akan mengenable dari external interrupt 0 dan timer 0. Kemudian IT0 kita ubah menjadi 1. Hingga ini akan mengatur interrupt 0 itu akan edge triggered, yaitu maksudnya dia akan aktif ketika ada transmisi perpindahan dari 1 ke 0. Kemudian WL1 di sini akan menunggu interupsi yang akan diberikan. Nah, untuk interupsinya ini kita masukkan di fungsi baca keypad ya, interrupt 0. Yaitu untuk interrupt yang bersumber dari pin INT0. Kita lakukan scanning di sini dengan mengatur setiap kolomnya itu akan bernilai 0 secara bergantian, kemudian kita cek untuk setiap barisnya apakah ada yang bernilai 0. Jika ada, maka kita kembalikan nilai 6 keypad bernilai dari angka yang ditekan pada keypad tersebut. Kemudian jika tidak ada yang ditekan, maka kita kembalikan nilai 6 keypad bernilai 255. Nah, fungsi-fungsi di atas itu diatur dengan fungsi kontrol ini. Dalam fungsi kontrol ini terdapat fungsi-fungsi yang di atas tadi. Jadi ketika ada interrupt dari pin INT0, maka tadi kan fungsi baca keypad akan dijalankan.
Nah, kemudian dia akan mengembalikan nilai di variabel numKeypad, akan disimpan di variabel tersebut. Nah, kemudian dia akan masuk ke perulangan ini pada fungsi kontrol jika go itu sebagai flag, go itu sama dengan 1 dan numKeypad itu tidak sama dengan 255, artinya ada tombol yang ditekan, maka lakukan pengecekan. Jika numKeypad itu kurang dari 10, maka yang ditekan itu adalah angka. Nah, maka tukar digit yang mulanya 1, 2, 3, 4, maka digeser semuanya jadi 2, 3, 4, 1. Lalu ubah yang terakhir menjadi inputnya berapa. Kemudian kalau dia ditekan 10, yaitu bintang yang menandakan plus, maka jalankan sum each digit. Ditambahkan dari setiap komponen angkanya, mulai dari satuan, puluhan, ratusan, sampai ribuan. Kemudian jika ditekan 11 atau pagar yang menandakan sebagai equal atau sama dengan ya, maka tambahkan angka kedua ke variabel hasil. Nah, setelah itu kita dapatkan angka dari hasil itu berapa. Nah, setelah itu kita urai dari setiap angka-angka dari digit tersebut. Kita simpan di variabel array of unsigned char yang bernama digit di sini. Nah, jadi misalkan kita mempunyai hasil di sini 2345 ya. 2345, maka di digit berupa array of unsigned char kita peroleh setiap elemennya bernilai 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita atur hasil itu sama dengan 0 dan ubah key, ubah flag go itu sebagai 0. Lalu ketika tidak ada yang ditekan, atur go sebagai 1. Nah, setelah dia masuk ke kontrol, ini akan ditampilkan pada fungsi show interrupt 1. Interrupt 1 itu untuk mengatur timer ya, timer 0. Nah, melalui fungsi ini dia akan ditampilkan di 7 segmen, kemudian kita beri jeda melalui fungsi jeda, kita kasih 100 milisecond. Oke, kalau kita cek di Proteus, kasus B. Nah, ini ya. Jadi ini pengembangan dari kalkulator sederhana kemarin. Ini perbedaannya ada di sini. Kita tambahkan gerbang N yang terdapat 4 inputan di sini dan outputnya kita hubungkan dengan pin interrupt 0 di sini. Nah, tapi ini sayang ya, untuk apa yang disimulasikan di sini ini tidak berjalan. Kenapa? Alasannya karena pada keypadnya ini bermasalah dan pin INT ini tidak terbaca. Seharusnya melalui program fungsi yang tadi baca keypad, ketika ada masukan, ketika interrupt 0, artinya kan berarti ada masukan, ada suatu interupsi di pin interrupt 0, itu terjadi jika IT0 sama dengan 1. Nah, IT0 sama dengan 1 itu menandakan ketika ada perubahan dari 1 ke 0. Jadi saat dia turun, kemudian dia akan holding sebentar di low, kemudian dia naik lagi. Nah, saat dia turun itu, transisi dari 1 ke 0, nah itu akan menyebabkan interupsi pada pin ENT0. Ini tidak bekerja, mengapa? Karena pada simulasi di Proteus, itu ternyata di setiap barisnya ini tidak tercek, tidak dicek untuk menjadi 0 bergantian. Padahal
di program kita atur untuk setiap kolomnya itu bernilai 0 secara bergantian. Nah, permasalahannya ada di sini. Interrupt 0 ini tidak terbaca. Jadi di simulasi ternyata interrupt 0 itu dia tidak mendeteksi ada suatu interrupt, tidak ada suatu interupsi di pin INT 0. Permasalahannya ada di situ. Nah, namun ketika ini kita gunakan program yang lama, yang kalkulator sederhana sebelumnya, pada kasus tugas keempat, tidak ada permasalahan pada bagian keypad. Jadi dia tetap dilakukan pengecekan pada setiap kolomnya. Nah, ini berjalan normal. Tapi ketika kita masukkan suatu interupsi di sini, ini tidak terdeteksi. Permasalahannya ada di sini mungkin. Karena kalau tidak dihubungkan dengan pin gate ini, dia masih mau ini ngecek setiap kolomnya untuk bernilai 0. Nah, tapi setelah dihubungkan dengan pin gate, ini semuanya jadi hack semua. Padahal harusnya setiap kolom itu akan dicek, kemudian bernilai 0 secara bergantian. Kemudian kalau ada yang ditekan, berarti kan barisnya ada yang 0. Sehingga misalnya ketika 5 ditekan, nah ini harusnya P01 0 dan P0 berapa ini? 345. P05 itu akan bernilai 0. Sehingga di sini gerbang N itu akan menghasilkan 0. Nah, tadi kan dia akan ada interupsi jika terdapat perubahan, terdapat transmisi dari high ke low kan. Nah, ketika itu terjadi, maka harusnya pin interrupt 0 ini akan terdapat interupsi, terdeteksi interupsi. Nah, sedangkan di sini tidak. Permasalahannya ada di keypadnya ini. Dan gerbang N. Seharusnya di sini menjadi low untuk kolom dan barisnya, tetapi di sini tidak. Oke, kita lanjut ke kasus ketiga, yaitu menampilkan tegangan input yang dikalikan dengan 100. Inputnya berupa ADC yang dihubungkan dengan pin interrupt 0. Oke, ya sama ya. Ini kita inisialisasi variabel, kemudian inisialisasi fungsi. Lalu pada void main kita atur timer mode itu nah di sini karena diminta di ini ya, pada pin interrupt 1, maka saya atur timernya yang digunakan adalah timer 1 karena ini berdasarkan dari prioritas interupsi. Kalau interrupt 1 itu prioritasnya lebih rendah daripada timer, maka interupsi 1 tidak akan terbaca. Sehingga di sini saya atur timer itu yang digunakan adalah timer 1. Karena interupsi 1 dibandingkan dengan timer 1, prioritas yang lebih tinggi adalah interupsi satunya. Sehingga ketika timer 1 ini dijalankan dan ada interupsi, dan saat ada suatu interupsi di pin INT1, maka pin INT1 akan dijalankan. Nah, lalu ini untuk timer condition kita atur 0x40 sehingga TR1 itu akan bernilai 1, kemudian IT1 itu kita atur sebagai 0 sehingga nah, pin INT1 itu akan aktif ketika aktif low. Nah, kemudian diatur IE interrupt enable itu 0x8C sehingga di sini eksternal interrupt 1 itu akan
enable, kemudian timer 1 juga akan enable. Lalu ada P1 ini untuk multiplexer ya. Yang digunakan adalah pada kanal 7. Kemudian kita atur write itu sebagai 1 sehingga di sini pin WR pada ADC itu tidak aktif. Nah, pada fungsi show itu kita panggil ketika terdapat interrupt 3. Interrupt 3 itu adalah interrupt dari sumber timer 1. Ketika ini terdapat interupsi dari timer 1, maka kita jalankan fungsi get each digit untuk mendapatkan angka-angka dari angka yang berupa unsigned integer yang bernama out, kemudian kita simpan angka-angka tersebut dalam array yang bernama digit. Kemudian kita tampilkan setiap angka-angka yang disimpan di array digit tersebut melalui kode berikut, sehingga akan tampil di 7 segmen. Setelah itu kita beri jeda sebanyak 100 milisecond. Nah, untuk program-program di atas tinggal disesuaikan saja, digunakan untuk timer 1 dan interrupt 1 ya. Nah, untuk fungsi read ADC ini dipanggil ketika terdapat interupsi di pin INT1. Jadi ketika dia membaca suatu masukan dari multiplexer ya, maka interrupt 1 ini akan bernilai 1. Interrupt 1 akan bernilai 1. Kemudian setelah konversi itu sudah selesai, maka while INT1 ini akan berhenti kan. Jadi INT1 itu kan akan bernilai 0. Kemudian akan dibaca oleh ADC dengan mengatur RD sama dengan 0. Lalu kita atur out-nya itu sama dengan ini sehingga dia akan mengalihkan tegangan input dengan 100. Kemudian kita ubah read sama dengan 1 sehingga pembacaan dari ADC itu akan selesai. Nah, ini kenapa kita atur IT 1 sama dengan 0, karena di sini tadi ini dia active low. Oke, coba kita cek di Proteus. Nah, ini kan digunakan kanal 7 ya. Berarti yang aktif adalah potensiometer dari RF2 ini. Ketika dia diatur 100%, maka di sini akan terbaca 500 ya. Dan kalau berapa? 4,44% ya. 44%. 44% di sini terbaca 219. Untuk tegangannya 2,2 volt. Dikalikan dengan 100 ya mendekati ya. Oke, untuk yang ini dia berjalan dengan baik ya. INT1. Nah, untuk kasus ketiga ini, kasus C, dia berjalan dengan cukup baik. Hanya saja ketika dia disimulasikan secara kontinu dan kita atur terdapat perubahan pada potensiometer, di sini tidak
tidak kontinu, terdapat perubahan pada tampilan segmen. Artinya perubahan di potensiometer ini tidak terbaca pada pin interrupt 1. Oke, baik. Sekian video yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Fima Mesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.